سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahran lisairil muslimin wa ja'ala niyatan lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala hadhan nabiyil karim wa rasulil azim dhil kalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Para jamaah sekalian sidang salat tarawih yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tentu tidak lupa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang diberikan kepada kita, sehingga tanpa terasa kita sudah memasuki malam ke-6. Artinya hampir sepekan kita melaksanakan ibadah puasa ini. Mudah-mudahan daripada seluruh rangkaian ibadah puasa yang kita lakukan menjadi bagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga dan para sahabatnya. Kita tetap beristiqamah untuk mengikuti sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita yang paling terpenting adalah insyaallah kita akan mendapatkan syafaah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sidang tarawih yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini, bahwa rangkaian ibadah bulan puasa tentunya bukan hanya aktivitas yang kita selenggarakan hari ini, tetapi semuanya adalah bagian daripada proses bagaimana kita menentukan titik awal di dalam diri kita untuk menjadi lebih baik dengan mengedepankan selalu kebaikan-kebaikan untuk menjadi kesempurnaan di dalam kehidupan kita. Terlebih bahwa bulan puasa atau bulan Ramadan ini menjadi bagian proses penting kita untuk menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang betul-betul penuh dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan penuh dengan aktivitas keberagamaan, sehingga kita bisa membangun dalam keluarga yang kaitannya dengan hal-hal yang bersifat spiritualitas di dalam keluarga kita. Alhamdulillah, hal ini kita bangun sedikit demi sedikit dengan rangkaian yang sangat luar biasa sekali, dan alhamdulillah kita juga bisa menemukan keindahan-keindahan di dalam bulan puasa bersama dengan keluarga. Ini menjadi penting Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi di dalam rentang waktu kurang lebih 1 tahun, barangkali kesempatan ibadah bulan suci Ramadan inilah yang mendekatkan diri kita dengan keluarga. Kira-kira betul apa enggak betul? Betul ya? Jadi dalam 1 tahun yang kita jalankan kehidupan ini, alhamdulillah sebulan penuh ini kita betul-betul mendapatkan kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil lah, kita makan bersama-sama dengan keluarga. Kira-kira kalau di hari-hari biasa
Apakah kita bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk duduk bareng dengan istri dan anak-anak kita? Bagaimana kira-kira? Sering atau sering? Ya, keindahannya luar biasa. Kita bisa lihat dari kantor, mungkin kita bergegas untuk kembali ke rumah, alhamdulillah bisa sampai di rumah. Kemudian kita bisa disuguhkan sedemikian rupa kenikmatan-kenikmatan yang bisa kita rasakan secara bersama. Kemudian kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Sebelum kita berbuka puasa, kita tentu membacakan kalimat-kalimat thayyibah untuk kaitan-kaitan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dan beragam banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelumnya kita bisa isi dengan kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Bahkan kita bisa isi dengan memperbanyak zikir dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita dan keluarga kita yang barangkali telah mendahului kita. Di situ kenikmatan yang sangat luar biasa sekali dan kita bisa dapatkan lewat keluarga. Begitu indah. Anak istri kita duduk sedemikian rupa, kemudian kita membaca tasbih, tahlil, tahmid sedemikian rupa, nikmatnya bisa dibandingkan, tidak bisa terbandingkan dengan nikmat-nikmat yang kita dapatkan sebelumnya. Selepas tersebut, kemudian azan berkumandang. Maka lewat azan berkumandang hanya dengan beberapa butir kurma, kita bisa merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa sekali. Zahabat doma'u wabtalatil urufu wa thabatal ajru insya Allah. Kira-kira kalau berbuka kita digantikan atau dibayarkan, kira-kira ada yang mau apa enggak? Ada enggak kira-kira? Enggak ada, Pak. Dahsyat, Pak, luar biasa, sangat luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Kita lihat bisa keceriaan di keluarga kita dengan sendau gurau yang sedemikian rupa. Bagi makanan, ada yang manis, ada yang asin, ada yang gurih, ada yang lezat sedemikian rupa. Kita nikmati dengan kegembiraan yang sangat. Kita merasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hanya dengan beberapa butir kurma. Kemudian kita pakai air putih barangkali. Di situ sudah hilang dhahabat dhama'u wabtalatil urufu wasabatal ajru insyaallah. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dan ternyata bukan hanya itu kenikmatan yang kita bisa dapat. Selepas itu barangkali kita bisa melaksanakan ibadah secara berjamaah. Kemudian setelah itu kita juga bisa melaksanakan tarawih secara berjamaah. Kemudian kenikmatan yang paling indah juga yang kita bisa dapatkan adalah kita bisa dapat bersahur bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini adalah keindahan-keindahan yang betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, terlebih dalam rangkaian keluarga. Dengan harapan rumah tangga kita yang terbangun sesuai dengan doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, ya Allah jadikanlah kami, Rabbana hablana min azwajina, dari pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak-anak keturunan kami, qurrata a'yun, mereka-mereka yang kalau dipandang itu memberikan kenikmatan buat kita, qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami menjadi hamba-hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita untuk membina rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang senang, yang sakinah, yang tenang, mawaddah, penuh cinta kasih, warahmah, penuh dengan rahmat. Dengan kurikulum yang sedemikian rupa Allah jadikan selama 1 bulan penuh ini ditempa kita sedemikian rupa. Maka kalau kita lihat merujuk apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berkait dengan rangkaian ibadah puasa, maka sesungguhnya sesuai
dengan apa yang dicanangkan, diberikan kurikulum selama 1 bulan oleh Allah Subhanahu wa taala, tertuang dalam Al-Baqarah 183, yaitu Allah hendak menjadikan kita la'allakum tattaqun. Maka sesuai bahwa rumah tangga kita hendak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah tangga yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada ketawaduan, di situ ada ketundukan, di situ ada kedisiplinan, di situ ada kemurahan, di situ ada luar biasa di dalam tatanan kehidupan rumah tangga kita. Jadi sidang tarawih yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebegitu indahnya pola yang Allah ingin jadikan selama 1 bulan, maka sesungguhnya Ramadan ini sebenarnya adalah bukan kita meninggalkan kebiasaan buruk, tetapi justru Ramadan ini menjadikan titik awal kita untuk menjadi baik. Setelah kita menjadi baik, kita pengen menjadi lebih baik, dan lewat Ramadan yang ditempa selama satu bulan ini, maka sesungguhnya yang kedua yang diinginkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yaitu daripada target ketercapaian ibadah puasa adalah menjadikan kita menjadi la'allakum tashkurun, menjadi hamba-hamba yang tahu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah 1 bulan Ramadan penuh ini kita menjadi hamba-hamba yang tahu bersyukur dan mengerti bahwa nikmat syukur itu luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, hampir kurang lebih 2 tahun lepas kita tidak pernah berkumpul. Kita ada keterbatasan-keterbatasan, dan pada hari ini pun kita dibatasi oleh masker, walaupun prosesnya sudah rapat. Dan hari ini syukur alhamdulillah kita bisa menikmati keceriaan kita bertemu dengan saudara-saudara kita. 2 tahun sebelumnya kita tidak bisa bertemu seperti ini. Dan inilah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Bahkan sampai di bulan suci Ramadan, rumah tangga kita sedemikian rupa nikmatnya kita nikmati sebagai sebuah kebahagiaan besar yang patut kita syukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Baqarah dalam 185 tadi untuk menjadikan kita menjadi hamba-hamba la'allakum tashkurun, hamba-hamba yang tahu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, target ketiga dalam ketercapaian ibadah puasa adalah kita ingin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang la'allahum yarsyudun, hamba-hamba yang selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan hampir seluruh organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita berjalan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 rangkaian ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Siangnya kita adalah melakukan yang namanya siam, malamnya kita melakukan qiyam. 2 hal penting ini yang selalu kita lakukan. Qiyam, siam. Qiyam, siam, siam, qiyam. Itu saja yang kita lakukan. Kita sedemikian rupa bantu diri kita untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata kita patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum azan berkumandang sebagai sebuah isyarat yang memberikan kita selesai untuk melaksanakan ibadah puasa, kita tidak pernah berani menyentuh makanan yang membatalkan tadi. Padahal sesungguhnya makanan itu halal. Tapi kita sebegitu taatnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang halal saja pada saat bulan suci Ramadan kita tidak berani untuk menyentuh bahkan memakannya. Tapi sekarang malah sebaliknya, banyak orang yang justru haram sekalipun banyak yang berani untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi apa yang diinginkan menjadi la'allahum yarsyudun, hamba-hamba yang selalu on the track, selalu jalannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebulan penuh ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang selalu menjadi hamba-hamba yang jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lewat siam, lewat puasa, kita betul-betul patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Asyam yang kita lakukan bukan hanya sekedar al-imsak minal akli wasyurbi,
bukan menjaga atau menahan hawa nafsu kita, menjaga al-imsak minal akli wasyurbi, bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah al-imsak minal akli wasyurbi adalah wa jami'il muftirat, dan segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa. Mata kita puasa, telinga kita puasa, pikiran kita puasa, hati kita puasa. Kalau seandainya ini terus bergulir dalam kehidupan kita, Allah jadikan 30 hari kita menjadi baik, maka sesungguhnya 11 bulan yang akan datang kita pun harus menjadi lebih baik daripada 1 bulan yang kita lakukan ini. Maka la'allahum yarsyudun, hamba-hamba yang selalu jalan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka konsekuensi logisnya adalah sesuai yang selalu kita panjatkan, kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah, kita wujudkan dunia kita menjadi hasanah, wa fil akhirati hasanah, dan akhirat kita dengan menjadi hasanah, wa qina adzabannar, dan kita menginginkan kita selalu menjadi hamba-hamba yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksa api neraka. Jadi ibu, bapak dan saudara sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kaitan puasa, menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, bukan hanya sekedar gagasan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, tapi mampu kita implementasikan lewat ibadah puasa, dan insya Allah di penghujung akhir bulan suci Ramadan, kebahagiaan tersendiri yang akan kita peroleh. Artinya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, peran bapak menjadi peran penting di dalam sebuah keluarga. Tapi juga peran itu tidak hanya sekedar bapak yang berperan penting. Ibu juga mempunyai peran yang lebih penting di dalam tatanan kehidupan rumah tangga kita. Karena lewat ibulah anak-anak menjadi baik, lewat ibulah anak-anak dididik sedemikian rupa, dan kita mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa sekali lewat kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas, dan kerja ikhlas yang dilakukan oleh keluarga kita. Maka semuanya saling mengisi, semuanya saling melengkapi, dan semuanya saling memberikan kebaikan-kebaikan, dan insya Allah wujud keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah lewat ibadah puasa, sesuai sekali lagi dengan doa yang selalu kita panjatkan dan tiada henti, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waja'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan bapak dan ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebulan penuh ibadah puasa yang kita lakukan bukan hanya sekedar ritualitas menggugurkan kewajiban di dalam kaitan ibadah di dalam bulan suci Ramadan, tapi kita bisa menjadikan pembelajaran penting selama 1 bulan, tidak hanya bagi individu diri kita masing-masing, tapi juga keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, termasuk bangsa dan negeri ini. Mudah-mudahan selalu dalam ma'unah dan magfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik hanya dari Allah, yang buruk saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya para jamaah. Jangan pernah berhenti untuk mewujudkan kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, terlebih di bulan suci Ramadan, insya Allah akan menjadi keberkahan kita di dalam kehidupan kita. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.